Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Ya, yang pertama harus dilakukan adalah untuk peternak memperlakukan hewan seperti Anda memperlakukan manusia. Prinsipnya di situ. Yang kenapa saya bilang begitu, ada yang namanya pada saat kita memelihara hewan, ada namanya manajemen kesehatan, kemudian manajemen kandang, seperti itu. Di mana manajemen kesehatan selama kita melakukan pembersihan kandang, kandangnya bersih, dilakukan penyemprotan dengan desinfektan. Desinfektan itu apa sih, Dok? Desinfektan itu gampang. Air deterjen kemudian disemprotkan di kandang, seperti itu. Kemudian manajemen kesehatannya minimal 3 bulan sekali diberikan vitamin. Gimana saya dapat vitamin, Dok? Di setiap puskeswan ada obat yang bisa diminta di setiap puskeswan. Dan itu ketersediaannya ada hingga saat ini. Seperti itu. Saya bacakan satu surah dalam Al-Quran pada surah Al-Haid ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna man sakal la yazkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am wali'ahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Kata Allah, bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas binatang ternak yang dianugerahkan kepada mereka. Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, maka berserah dirilah kepadanya. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang rendah hati lagi taat kepada Allah. Yang kedua, Wahbah Az-Zuhaidi dalam kitabnya Fikih Islam wa adillatuhu pada juz 4 dikatakan bahwa kurban diperbolehkan baik jantan maupun betina. Karena itu melalui teman-teman di peternakan yang petani, juga dari dinas maupun juga dari tim kedokteran hewan ini, supaya baik yang berkorban maupun peternak untuk bekerja sama, sehingga apa yang disampaikan oleh Mas Bambang tadi tidak terjadi. H-1 dinyatakan hewannya tidak layak dikurban, pastilah yang berkorban itu kecewa. Sementara dari tim dokter menyatakan tidak layak, hasil akhir dari tidak layak itu kan dagingnya tidak layak dikonsumsi, nah akan kembali kepada masyarakat. Karena itu kami himbau supaya sebelum membeli hewan kurban, tanyalah kepada petugas kesehatan di lingkungan masing-masing, sehingga pada hari hanya insya Allah aman dari segala penyakit. Nah, yang berikutnya Mas Bambang, bahwa hewan kurban itu ketika tidak mendapatkan kambing bisa mencari sapi, kalau tidak bisa juga kerbau. Nah, dengan demikian harganya juga variatif. Ada yang mungkin tingkat menengah ke bawah, ada yang tingkat menengah ke atas, bahkan ada tingkat pada eksklusif yang kayak pejabat biasanya. Dari yang saya dengar di RRI tadi Bu Kepala Dinas, dikirim dari Sumatera harganya 90 juta lebih, hampir 100 juta, bobotnya 1 ton. Nah, dengan demikian maka insya Allah merayakan Hari Raya Idul Kurban menjadi hari yang meriah, sehingga baik yang berkurban, keluarga, masyarakat dan tetangga bisa menikmati daging kurban yang sehat insya Allah. Bang, terkait keamanan pangan tentunya tadi saya sampaikan ya, kita masyarakat cerdas untuk melihat pangan yang akan kita konsumsi dalam keadaan aman ya. Tentunya ya mungkin ada beberapa hal, misalnya pangan itu harus aman, pangan itu harus biasa kalau dalam produk-produk kemasan kita melihat label terkait expired dan sebagainya. Kemudian ketika pangan itu harus kita olah, kita benar-benar masak pada suhu yang memang ditentukan untuk dikatakan aman, dan ketika itu produk dalam bentuk frozen mungkin penyimpanannya juga harus benar-benar sebelum kita konsumsi, penyimpanannya juga harus aman.
Izin juga Mas Bambang, mungkin kesempatan ini saya juga harus mensosialisasikan terkait pasar hewan kurban. Karena memang kami bekerja sama dengan Asosiasi Jagal yang memang luar biasa. Mereka ingin memberikan pelayanan yang terbaik tahun ini, sehingga mungkin bagi para pengkurban yang masih bingung mencari sapi kurban maksudnya Bapak ya, Pak Ustadz, kami dari hari Senin ini di halaman rumah potong hewan ruminansia di bagian belakang kami menyiapkan hewan kurban. Untuk itu kepada para pengkurban mungkin yang masih Sampai kapan mencari, ini Bu? kami dari hari Senin hingga nanti pada tanggal 16 Juni. Jadi Seminggu berarti ya? Seminggu. Jadi tadi mungkin Pak Ustadz sampaikan mungkin ada yang eksklusif, mungkin ada yang menengah atau ekonomi ke bawah, itu semua kami siapkan. Jadi kami kesempatan ini terima kasih banyak kepada Asosiasi Jagal yang luar biasa. Kita sama-sama bekerja sama untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada para pengkurban. Dan juga mungkin lewat kesempatan ini terima kasih banyak kepada RRI Merauke di bawah pimpinan Bapak Jekri Subun tentunya memberikan kami ruang pada sore hari ini. Dan kesempatan ini kami sampaikan kepada para pengkurban, kami masih membuka pelayanan penyembelihan di RPH hingga tanggal 16 Juni. Jadi silahkan bisa nanti datang mendaftar ke kami. Dan juga terkait pelayanan untuk pemeriksaan kesehatan, mungkin ada para dokter hewan yang kami bekerja sama didukung juga dari Dinas Provinsi Papua Selatan, para medik yang kami siap untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk tahun ini pada perayaan Hari Raya Kurban. Mungkin begitu Mas Bambang. Baik. Saya akhiri perjumpaan kita atau dialog kita di kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.